Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Al-ikhlasu ala salasi darajat. Ikhlas itu 3 tingkat, 3 tingkatan. Yang pertama disebut darajatil awam, ikhlas tingkatan orang awam. Ini ikhlas sudah ada punya harga di sisi Allah, walaupun murah daripada tingkatan yang berikutnya, tapi sudah dihargai oleh Allah. Kita beribadah sembahyang, kita pakai ikhlas orang awam, itu sudah berharga, cuma harganya lebih murah dibanding ikhlas tingkatan-tingkatan yang berikutnya. Nah, ikhlas orang awam ini artinya adalah ifradul haq fi kasdil ibadah ma'atalabil huzuzid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah kahibzil badan wal mal wa sa'atir rizq wa dukhulil jannah wan najati minan nar. Ikhlasnya orang awam itu adalah mengesahkan Tuhan pada tujuan ibadah. Memang ini beribadah itu tujuannya adalah semata-mata karena Allah, tidak ada karena yang lain. Nah, ini sembahyang karena Allah, tetapi beserta meminta menuntut bahagian duniawi dan ukhrawi. Ini sembahyang karena Allah. Di samping itu, mudahan diluaskan Allah rezeki, mudahan dipeliharakan Allah harta nang ada, mudahan mati masuk ke surga, mudahan terhindar daripada api neraka contohnya. Nah, ini sudah ikhlas untuk golongan orang-orang awam. Inya berzakat tuhnya karena disuruh Allah, perintah Allah, tetapi ini ada minta kepada Allah. Dengan berzakat ini dia minta kepada Allah agar hartanya bertambah, hartanya terpelihara, hidupnya selamat dunia dan akhirat. Nah, ini ikhlasnya orang awam. Beribadah semata-mata hanya karena Allah, tetapi ada minta macam-macam dengan Allah, baik itu urusan duniawi atau ukhrawi. Nah, ini sudah masuk ikhlas, walaupun ikhlas yang paling rendah. Kita membaca surat Waqiah, membaca surah Waqiah karena Allah, tapi ada harapan, mudah-mudahan diluaskan Tuhan rezeki. Nah, itu ikhlas namanya, tapi ikhlas tingkatan orang awam. Ini membaca surat Tabarak, Suratul Muluk karena Allah, tapi mudah-mudahan dalam kubur selamat. Nah, ini ikhlas, tapi derajatnya bukan derajat yang tinggi. Yang kedua, darajatul khawas, derajat ikhlas orang khawas.
ifradul haqqi fil ibadah ma'a talabil huzuzil ukhrawiyah kadukhulil jannati wan najati minan nar wal ma'rifati wal musyahadati wa ghairiha. Ikhlas tingkatan yang kedua tertinggi ini talarang Allah menghargai daripada yang pertama tadi. Nah, ikhlas derajat yang kedua ini adalah mengesahkan Allah pada ibadah. Artinya inya beribadah itu semata-mata hanya karena Allah, kada ada karena yang lain. Tetapi serta tuntutan akhirat, masuk surga, selamat daripada api neraka, diberi Tuhan ma'rifat, diberi Tuhan musyahadah. Nah, ini yang dituntutnya kepada Allah. Ini berzikir umpamanya 1000 sehari atau 10.000 sehari. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tujuannya apa berzikir ini? Karena Allah. Allah nyuruh berzikir. Tapi inya minta kepada Allah agar diberi makrifat kepada Allah, agar diberi musyahadah. Nah, ini ikhlas tapi menurut tingkatan khawas ngarannya. Belum lagi sampai ke derajat yang tertinggi daripada ikhlas itu. Tapi sudah ikhlas ngarannya. Ya tadi orang membaca surah Tabarak supaya dalam kubur selamat daripada fitnah kubur. Nah, ini ikhlas. Tuntutan akhirat. Ini ikhlas derajat khawas ngarannya. Ini kadada dalam ibadah itu minta kepada Allah urusan dunia kadada. Nah, beribadah kepada Allah karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Kadada urusan disihatkan badan, kadada urusan dimurahkan rezeki, kadada urusan berdagang supaya payu, kadada. Urusannya apa? Inya beribadah nih karena Allah, nang dimintanya kepada Allah urusan akhirat. Nah, ini ikhlas tingkatan yang nomor 2. Ini lebih hebat daripada yang pertama tadi. Yang ketiga, darajatul khawasil khawas. Nah, ini derajat yang tertinggi. Tahqiqul ubudiyah wal qiyamu bi huquqir rububiyah bil ibadah. Dia beribadah itu semata-mata memantapkan kehambaannya dan mendirikan dengan hak Tuhannya. Aku beribadah ini semata-mata karena Allah dan aku ini adalah hamba Allah, titik. Perkara masuk surga, perkara neraka itu kada tahu urusannya. Nah, inya berzikir karena menjunjung perintah Allah, habis ingat situ. Inya sembahyang, aku semata-mata menjunjung perintah Tuhan karena aku nih hamba, aku mesti sembahyang. Habis ingat situ. Kadada macam-macam lawan Tuhan tuh kehendak permintaan kadada. Nah, inilah derajat ikhlas yang tertinggi itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apapun di antara derajat ikhlas yang 3 macam itu, apabila ada di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita itu sudah hidup, sudah punya roh. Artinya ada harga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca Quran, di dalam situ ada ikhlas, walaupun derajat-derajat orang awam sudah selamat. Apalagi kita membaca Quran, di situ ada ikhlas derajatnya orang khawas, lebih larang lagi Allah menghargai. Apalagi ikhlas nang nomor 3, makin larang lagi harganya. Nah, makanya ibadah itu dibalas 10, bisa 70, bisa 100, bisa lebih pada itu, tergantung mutunya ibadah itu, tergantung kualitasnya ibadah itu. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi kita sudah tahu pentingnya ikhlas tadi. Pentingnya kita beribadah itu karena Allah. Kalau kada macam itu,
sembahyang kita ditolak dan kita disiksa. Kita puasa kada karena Allah, puasanya ditolak dan kita disiksa. Kita bersedekah kada karena Allah, berbagi-bagi duitnya, tapi kada karena Allah, duitnya kada diganti Tuhan, berpahala kada, disiksa, duitnya habis. Kalau orang tuh bersedekah karena Allah, akan mendatangkan kelapangan, mendatangkan kebahagiaan, karena Allah. Tapi kalau orang ini membagi-bagi duit, membagi baras, membagi apa, kada karena Allah, ujung-ujungnya bisa gila, bisa stres, karena kada karena Allah. Nah ini akibatnya dalam dunia pun sudah menderita. Jadi ikhlas ini bukan hanya perkara diterima kada diterima, disiksanya ini yang jadi masalah. Sembahyang nang mestinya jadi ibadah berbalik menjadi maksiat. Membaca Quran nang mestinya ibadah karena kada ikhlas jadi maksiat. Bersedekah nang mestinya ibadah tapi karena kada ikhlas jadi maksiat. Nah oleh karena itu kita wajib fardhu ain mempelajari apa itu ikhlas supaya bisa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesudah kita belajar ikhlas tadi macam itu, tinggal kita berusaha bagaimana cara mengamalkan, bisa melakukan ikhlas itu. النبي ذريعتي وهو إليه وسيلتي